Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita meneruskan kajian metode pemahaman hadis. Pada kali ini kita akan membahas hadis dan majaz atau majaz di dalam hadis. Di dalam bahasa Arab kita mengenal ada istilah hakikat dan ada istilah majaz. Atau di dalam bahasa Indonesia dikenal yang hakiki itu sebagai denotatif, sedangkan makna majazi atau kiasan itu disebut konotatif. Karena teks hadis itu berupa bahasa Arab, maka teks hadis ini juga mengandung makna hakiki, itu adalah makna yang asli, dan ada mengandung pula makna majazi atau makna kiasan. Tetapi yang asli hadis itu maknanya adalah makna hakiki. Jadi pedomannya adalah makna hakiki. Dikasih makna majazi kalau memang konteks atau siap hadis itu menunjukkan bahwa ini kalau dimaknai hakiki kurang tepat. Karena itu harus dipindah dari makna hakiki ke makna majazi. Contoh adalah hadis tangan panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anna ba'da azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuna asra'u bika luhuqan qala atwalukunna yadan fa akhadna qasabatan yadra'unaha فكانت سودة أطولهن يدان فعلمنا بعد إنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة. Bahwa beberapa istri Nabi Muhammad SAW bertanya kepada beliau, siapa yang paling cepat menyusul engkau, yakni meninggal dunia? Beliau menjawab, yang paling panjang tangannya dari kalian. Jadi dijawab oleh Rasulullah SAW, istri yang paling cepat meninggal atau menyusul beliau ketika telah meninggal itu adalah yang paling panjang tangannya. Karena mendengar itu, akhirnya mereka pun mengambil batang kayu untuk mengukur tangan mereka. Ketika itu Saudah adalah yang paling panjang tangannya dari mereka. Akhirnya kami mengetahui bahwa maksud panjang tangan tersebut adalah bersedekah, bukan panjang tangan secara hakikat. Sebab ia paling cepat menyusul beliau dari kami, dan ia orang yang gemar bersedekah. Kata ia ini rujuknya bukan ke Saudah, melainkan ke Zainab. Itu. Karena itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam menjelaskan hadis ini berkata, mereka, yaitu beberapa istri Rasulullah SAW, menduga bahwa yang dimaksud panjang tangan adalah makna denotatif atau makna hakiki, yaitu panjang tangan secara fisik, sehingga mereka langsung mengukur tangan mereka dengan batang kayu. Ternyata yang paling panjang tangannya secara fisik adalah Saudah, sedangkan Zainab adalah orang yang panjang tangannya dalam hal bersedekah dan melakukan kebaikan. Ternyata Zainab yang paling pertama meninggal dunia. Akhirnya mereka mengetahui bahwa yang dimaksud dengan panjang tangan
oleh beliau adalah dalam hal bersedekah dan kedermawanan. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, beliau berkata, makna ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari kitabnya Mustadrak, pembahasan manaqib dari Aisyah. Beliau berkata, keadaan kami, yaitu istri-istri Nabi Muhammad SAW, apabila berkumpul di rumah salah seorang dari kami pasca wafatnya Rasulullah SAW, kami saling mengukur panjang tangan kami di dinding. Kami terus melakukan hal itu hingga Zainab binti Wahsh wafat. Beliau bertangan pendek dan bukan orang yang paling panjang tangannya dari kami. Maka ketika itu kami mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan panjang tangan tersebut adalah bersedekah. Zainab adalah sosok perempuan rajin tangannya, yaitu ya rajin bersedekah. Beliau biasa menyamak dan melubangi kulit serta bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, menurut pakar bahasa Arab, ungkapan fulanun tawilul yad wa tulul ba', fulan orang yang panjang tangan dan depannya, itu dikatakan jika fulan tersebut murah hati dan dermawan. Kebalikannya adalah ungkapan qasirul yad wal ba' wal jad al anamil, pendek tangan dan depannya serta berat jari jemarinya. Ini berarti dia kikir. Jelaslah bahwa pemahaman istri-istri Nabi Muhammad SAW di atas bukan yang dimaksud oleh beliau. Karena pemahaman tersebut adalah tangan secara fisik. Padahal yang dimaksud oleh beliau adalah makna konotatif, yaitu bersedekah. Hadis ini menunjukkan bahwa adanya majas di dalam hadis Rasulullah SAW yang menjadikan qarinahnya apa? Qarinahnya yaitu fakta bahwa Rasulullah SAW bersabda yang paling cepat menyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Dan ternyata secara fisik itu Saudah, tetapi yang paling cepat wafat adalah Zainab. Dan ternyata Zainab itu tangannya secara fisik pendek, tetapi dia gemar bersedekah. Contoh lain adalah hadis pembelengguan setan. Ini sesuai dengan tema di dalam bulan Ramadan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Ketika tiba bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu. Mahal syahidnya yang kita bahas adalah kata-kata setan-setan dibelenggu. Dalam redaksi Al-Bukhari dan satu riwayat di Muslim, redaksinya tercantum wasul silatis syayatin, setan-setan itu dirantai. Hadis ini termasuk yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat, terutama saat Ramadan tiba. Karena setan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran terdiri dari manusia dan jin. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Dan demikianlah untuk setiap nabi kami jadikan musuh setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin. Manusia adalah makhluk yang bersifat materi, dapat diindra, sedangkan jin adalah makhluk yang bersifat immateri atau tidak bisa diindra. Sebagaimana diketahui bahwa selama bulan Ramadan tidak ada setan dari bangsa manusia yang dibelenggu. Bagaimana dengan setan di bangsa jin? Karena rantai adalah benda yang bersifat materi, sedangkan jin adalah makhluk yang immateri. Bagaimana mungkin sesuatu yang immateri dirantai oleh benda yang bersifat materi?
Untuk menjawab pertanyaan itu semua, Al-Qadhi Iyad berkata, hadis ini dapat dipahami secara tekstual dengan makna yang sebenarnya, bahwa dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, serta dibelenggunya setan-setan merupakan tanda masuknya bulan Ramadan dan bukti pengagungan terhadap kemuliaannya. Dibelenggunya setan-setan bertujuan untuk mencegah mereka dari upaya menyakiti dan menggoda orang-orang yang beriman. Hal ini dapat dipahami juga secara majazi. Selain secara tekstual, beliau mengatakan ini bisa dipahami secara majazi, yaitu makna kiasan atau konotatif. Maka ungkapan di atas dipahami sebagai isyarat atas banyaknya pahala dan ampunan. Sedangkan upaya setan-setan untuk menggoda dan menyakiti terbatasi, sehingga mereka seperti terbelenggu. Mereka dibelenggu untuk melakukan sesuatu upaya, namun tidak dibelenggu upaya yang lain. Mereka dibelenggu untuk menggoda manusia yang satu, namun tidak dibelenggu untuk menggoda manusia yang lain. Pemahaman ini dikuatkan oleh riwayat yang kedua, yaitu pintu-pintu surga dibukakan. Dalam hadis yang lain tercantum setan-setan yang durhaka dibelenggu. Ada sifat durhaka, tidak semua setan. Qadhiyat berkata juga, mungkin dibukanya pintu-pintu surga dipahami sebagai ungkapan tentang ibadah-ibadah yang dibukakan oleh Allah pada hamba-hambanya di bulan Ramadan, namun tidak di bulan yang lain, seperti melakukan puasa, qiyamul lail atau salat tarawih, berbuat kebajikan-bajikan dan banyak menahan diri dari hal-hal yang menyalahi aturannya. Semua ini dapat menyebabkan seseorang masuk menuju surga sekaligus sebagai pintu-pintu menuju surga. Begitu pula ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan-setan dapat dipahami sebagai ungkapan tentang upaya mereka dalam menahan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan agama. Pengertian sufiqat dibelenggu atau gulilat dibelenggu. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip dari Al-Hulaimi yang berkata, kemungkinan maksud dari ungkapan setan-setan dalam hadis di atas adalah setan-setan pencuri berita langit. Pembelengguan terhadap mereka terjadi pada waktu malam bulan Ramadan, sedangkan siang harinya tidak. Karena pada waktu diturunnya Al-Quran, mereka dihalau dari upaya mencuri berita langit. Kemudian pemeliharaan berita langit itu diperketat dengan pembelengguan terhadap mereka. Mungkin juga yang dimaksud adalah bahwa setan-setan itu tidak maksimal menggoda kaum muslimin sebagaimana halnya di luar bulan Ramadan, karena kaum muslimin yaitu saat Ramadan sibuk berpuasa dengan mengekang hawa nafsu, baca Al-Quran dan berzikir. Ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud setan-setan di atas adalah sebagian setan saja, yaitu kalangan yang durhaka dari mereka. Hal itu diperkuat oleh riwayat dari Abu Hurairah, idza kana awwala lailatin min syahri Ramadan suffidat syayatin wa maradatul jinni. Ada tambahan wa maradatul jinni. Ketika tiba malam pertama bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang durhaka dibelenggu. An-Nasa'i, Imam Nasa'i meriwayatkan dari Jarul Abu Kilabah dari Abi Hurairah dengan redaksi wa tughallu fihi maradatus syayatin. Di dalam bulan Ramadan setan-setan yang durhaka dibelenggu. Setelah mentarjih atau mengunggulkan pemahaman hadis ini secara tekstual, Al-Qurtubi berkata, jika ada yang bertanya bagaimana mungkin dimaknai secara tekstual sementara kita melihat banyak kejahatan dan kemaksiatan yang terjadi di bulan Ramadan. Seandainya setan-setan dibelenggu, tentu hal ini tidak akan terjadi. Maka jawabannya adalah bahwa kemaksiatan tersebut sedikit terjadi pada orang yang berpuasa
yang memelihara syarat dan adab puasa. Atau makna lain, hadis tersebut adalah sebagian setan dibelenggu, yakni mereka yang durhaka saja, tidak semuanya. Atau maksudnya adalah memperkecil angka kejahatan di bulan Ramadan. Yang dapat diindra, terjadinya hal tersebut lebih sedikit frekuensinya di bulan Ramadan dibanding bulan yang lain. Karena tidak mesti dengan dibelenggunya semua setan, berarti tidak ada kejahatan dan kemaksiatan. Sebab ada faktor lain selain setan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut, seperti jiwa yang kotor, kebiasaan buruk, dan setan dari bangsa manusia. Al-Mubarak Karfuri mengutip dari Zain bin Al-Munayyir berkata, yang pertama yaitu pemahaman secara tekstual lebih tepat, tidak perlu mengalihkan teks dari makna aslinya. Adapun riwayat mencantumkan redaksi Abu Wabul Rahmah, pintu-pintu rahmat, dan Abu Wabus Sama, pintu-pintu lain, merupakan hasil pengubahan para rawi. Sebab redaksi asalnya adalah Abu Wabul Jannah, yaitu pintu-pintu surga. Dengan dalil bahwa redaksi berikut yang merupakan kebalikannya, yaitu ditutupnya pintu-pintu neraka. Demikianlah pendapat para ulama dalam memahami hadis pembelengguan setan. Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa di antara para ulama ada yang cenderung memahami secara hakiki, ada yang memahami secara majazi atau konotatif, dan ada juga yang cenderung memahami dengan makna keduanya. Ini jadi lebih luas. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.